Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutami, calon guru penggerak angkatan 7 dari SNPN 3 Muara Uyang. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Majidi Abu Bakar dan Bapak pengajar praktik Bapak Muhammad Saleh. Perkenalkan, di sini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Maulana. Saya guru di SNPN 3 Muara Uyang, mengajar matematika. Baik, kali ini saya akan memulai proses coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Teguh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya bahwa kita hari ini akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Baik Pak, kira-kira materi apa yang akan Bapak sampaikan nantinya Pak? Untuk materi kali ini saya memilih menyampaikan materi lingkaran. Materi lingkaran. Oke, itu kelas berapa nih Pak? Kelas 8 pada pembelajaran semester ini. Kelas 8 pada pembelajaran semester ini. Dari materi yang ingin Bapak sampaikan itu, kira-kira tujuan pembelajaran apa saja yang ingin Bapak capai? Berdasarkan RPP yang sudah saya susun, ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan kepada siswa saya, yaitu yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan cirinya, kemudian memahami hubungan antar unsur pada lingkaran, dan selanjutnya mengidentifikasi luas duri dan panjang busur lingkaran, dan terakhir menentukan hubungan sudut pusat dan panjang busur. Luar biasa tujuannya ya. Dari 4 tujuan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira bagian mana yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak titik beratkan? Berdasarkan materi lingkaran yang bisa dititik beratkan pada pembelajaran kali ini, yaitu mengidentifikasi luas, duri, dan panjang busur. Pada materi ini Pak, kira-kira metode dan model pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak gunakan? Untuk materi kali ini saya ingin mencoba untuk memakai model pembelajaran kooperatif. Kalau modelnya Pak, dengan tapi secara garis besar aja gitu, secara diskusi kelompok gitu ya. Kelompok, kemudian ada transfer informasi antar kelompok, kemudian ada observasi. Baik Pak, dari yang udah Bapak sampaikan tadi, dari materi, tujuan, dan model dan metode RPP-nya ya Pak ya, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Bapak terapkan? Untuk strategi yang saya lakukan di kelas nanti, ketika masuk ke dalam kelas, maka guru akan langsung mengucapkan salam, mempersiapkan kesiapan belajar siswa, memperhatikan kondisi siswa, kemudian meminta siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu menampilkan materi-materi pelajaran dalam bentuk tayangan, kemudian dalam penjelasan secara lisan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan kelompok untuk kelompok kecil 3 orang, di mana siswa bisa memilih sendiri anggota kelompoknya, yang dia merasa nyaman jika dia masuk ke dalam kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian masalah untuk bahan diskusi anak-anak. Setelah itu ada proses transfer informasi, di mana setiap kelompok itu boleh berbagi hasil diskusinya kepada teman kelompoknya yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan di ujung akhir pembelajaran itu ada presentasi dari masing-masing perwakilan anggota kelompok untuk menampilkan hasil diskusi. Ya, luar biasa sekali Pak strateginya ya. Kalau saya lihat dari apa yang Bapak paparkan tadi ya, kemudian dari RPP Bapak, memang dari RPP tadi sudah RPP yang merujuk pada RPP berdiferensiasi ya Pak ya, di mana di situ terdapat konten, proses, dan program ya Pak. Kemudian Bapak juga memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sendiri temannya untuk berkelompok ya.
sehingga dari situ mudah-mudahan anak-anak bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Kemudian dari apa yang Bapak paparkan tadi di strategi, Bapak juga sudah menyampaikan untuk kesiapan siswa segala macam, ya, itu secara emosionalnya seperti apa sehingga bisa menerima pembelajaran hari itu dengan baik. Yang luar biasa ya Pak, itu sudah masuk pada RPP berdiferensiasi yang mengandung di dalamnya ada KSI-nya ya Pak. Ya, baik, luar biasa Pak ya. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan ya, dari awal sampai akhir, kira-kira penilaian yang ingin Bapak ambil itu dengan model penilaian seperti apa Pak? Untuk penilaian di sini sesuai dengan instrumen yang sudah saya buat, yaitu tentang penilaian tes tertulis dalam bentuk uraian, kemudian ada keselesaan dan observasi dan ada diskusi kelompok. Biasanya Pak. Kemudian dari semua yang Bapak paparkan tadi ya, produk yang ingin Bapak capai atau dari strategi ini yang ingin Bapak kembangkan kira-kira apa Pak? Untuk strategi produk yang ingin dikembangkan itu adalah mencoba untuk memberikan apresiasi kepada siswa sesuai dengan minat bakatnya, dimana jawaban atau hasil pembelajaran yang akan disampaikan oleh siswa tersebut dalam bentuk yang bermacam-macam. Pengennya saya mungkin tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga anak-anak bisa menyampaikan hasil pembelajarannya dalam bentuk video, mungkin dalam bentuk gambar, atau mungkin dalam konten-konten yang ada di media sosial. Jadi di sini akan diberikan kebebasan murid untuk memilih apa yang menurutnya bisa mewakilkan hasil pembelajarannya dan disampaikan. Luar biasa ya Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan kita akan bertemu besok di kelas ya Pak, dan mudah-mudahan semua apa yang Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana dan diterapkan besok di dalam kelas ya. Baik, untuk sesi atau tahap pra observasi ini kita akhiri dan kita ketemu besok di dalam kelas ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutami dari SMP Negeri 3 Muara Oya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melakukan praktek pasca observasi supervisi akademik. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saleh selaku pengajar praktik saya. Kemudian ada juga rekan kerja saya yaitu Bapak Teguh Maulana. Baiklah, saya akan segera memulai untuk praktek pasca observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Teguh? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak. Dari apa yang telah kita lakukan di minggu kemarin yaitu pada pra observasi, kemudian Bapak juga setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin ya Pak. Kira-kira Pak, dari obrolan kita ini apa yang ingin Bapak harapkan? Yang ingin saya harapkan adalah mendapatkan inspirasi untuk mencari solusi, karena pada saat pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, masih ada kekurangan. Intinya seperti itu. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak dari pembicaraan kita nanti kita mendapatkan hal yang terbaik ya Pak. Amin. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kemarin Pak? Ya, sesuai dengan yang kita laksanakan kemarin pada saat observasi itu, terus terang saja saya sedikit kaku gitu kan, karena biasanya tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mendokumentasikan, terlihat sedikit kaku, kemudian juga ada perasaan takut salah karena ada yang memperhatikan, karena kan kita semalam sudah sama-sama tahu tentang bagaimana proses pembelajaran.
Jadi pengennya itu sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga jadinya tidak terlalu natural lah istilahnya seperti itu. Berarti kemarin mungkin ada saya nih Pak ya, ada Iya. saya sehingga mungkin agak sedikit pupuk, agak kaku, nggak seperti biasanya ya. Eh, Kira-kira Pak ya, apa saja kira-kira Pak, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sesuai dengan rencana dari RPPP anu Bapak? Yang kita susun kemarin dan sudah kita bahas, sudah belum sampaikan, itu sebagian besar terpenuhi. Setiap step-step pembelajarannya sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin ada kekurangan di perbagiannya gitu, nggak sesuai dengan apa yang ingin diharapkan pada saat hasil pembelajaran. Adakah Pak tujuan pembelajaran yang sudah atau yang belum tercapai dari pembelajaran kemarin? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Apa yang kita inginkan pada saat pembelajaran itu semua kita dapatkan, cuma mungkin kuantitas dan kualitasnya yang masih perlu diperbaiki. Kira-kira Pak, dari pembelajaran kemarin, dari kemudian metode, kemudian model yang sudah sampai paparkan pada saya kemarin, kemudian juga praktekkan di kelas, itu adakah yang perlu diperbaiki atau dipertahankan? Sebenarnya untuk yang diperbaiki dulu ya, yang diperbaiki dulu adalah bagaimana cara melibatkan aktivitas siswa itu dengan kesadaran siswa sendiri. Intinya guru nggak perlu lagi capek-capek, oh ayo sana bangun yang kelompok ini. Nah, jadi adanya peran aktif dari siswa dengan meminimalisir dari arahan guru, sehingga anak-anak itu dengan kesadaran sendiri ikut berperan dalam setiap tahapan-tahapan belajar. Kemudian juga untuk yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya kemarin itu yang kurang maksimal pada saat pemberian arahan. Jadi ketika sekali diberikan arahan kepada siswa, ternyata ada lagi yang menanya. Nah, jadi mungkin belum jelas. Nanti kita coba evaluasi lagi gimana saya menyampaikannya, mungkin kurang jelas gitu. Nah itu pada saat kedepannya kayaknya itu diperbaiki. Jadi guru itu mengarahkan siswa itu sekali aja gitu. Jadi anak-anak bisa paham. Jadi perhatian siswa kepada arahan guru itu mungkin memang harus betul-betul diperhatikan. Kemudian kalau untuk yang dipertahankan adalah model serta langkah-langkah pembelajarannya, karena itu memang sudah sesuai dengan beberapa teori yang sudah saya bahas, sudah saya baca pada saat menyusun RPP. Keunikan lainnya adalah bagaimana caranya membuat siswa itu lebih aktif, lebih bersemangat, dan berbeda lah dengan pembelajaran waktu sebelumnya yang hanya terpusat pada guru yang menyampaikan. Cuma di sini peran aktif siswa dan guru itu saling berkomunikasi secara dua arah untuk mendapatkan pengetahuan dan hasil pembelajaran yang baik dari siswa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Luar biasa nih Pak Aman ya, dari apa yang telah saya sampaikan tadi semuanya sangat luar biasa ya. Dari yang telah Bapak sampaikan tadi ya, bahwa ada proses-proses yang sudah dilewati, baik itu pembelajaran yang sudah Bapak rancang sesuai dengan harapan ya, kemudian tujuan-tujuannya juga sudah sesuai seperti yang Bapak inginkan. Kemudian setelah tadi juga kemarin saya melaksanakan observasi bersama Bapak, ada beberapa menjadi perhatian saya kemarin ya, ada beberapa anak yang masih ngobrol dengan temannya, atau kadang-kadang ada yang masih bercanda gitu ya Pak. Kira-kira Pak, adakah rencana perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya? Kalau berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan kemarin tentang fokus anak gitu kan, jadi kita bagaimana caranya agar anak-anak itu fokus kepada pelajaran tanpa terdistract atau teralihkan pandangannya dari hal-hal lain di luar pembelajaran. Sebenarnya kalau menurut saya itu ada pada konten yang disajikan.
konten itu bisa menarik siswa, menarik perhatian siswa untuk selalu fokus ke pembelajarannya. Jadi mungkin menurut saya konten yang kemarin itu belum terlalu kontekstual dan relate dengan kehidupan sehari-hari siswa, mungkin akan lebih bisa membuatnya fokus pada pembelajaran. Kemudian juga perbaikan yang pengen saya perbaiki juga ada pada pengumpulan produk dari siswa. Kemarin kan pengennya itu kita pengen untuk siswa itu menampilkan pengetahuan dalam beberapa media gitu kan. Ada media tulis, ada media video, diharapkan semakin banyak variasinya maka semakin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cuma kalau kemarin itu ternyata ada beberapa sebagian besar siswa ternyata mengumpulnya dengan metode yang lama, yaitu dengan tulisan. Walaupun ada juga metode-metode media-media lain yang dipakai oleh siswa seperti video, kemudian juga ada presentasi, ada juga menyampaikan secara langsung. Nah, jadi bagaimana siswa itu lebih dipahamkan tentang variasi-variasi tersebut, membuat siswa menjadi lebih pengen bereksplorasi terhadap media-media lain yang mungkin bisa lebih bagus disampaikan, misalkan dalam konten media sosial gitu kan. Tapi ternyata kemarin masih belum banyak. Dan ada beberapa siswa juga yang tidak mengumpul. Nah, jadi itu mungkin lebih ditekankan pada motivasinya, motivasi pembelajaran, bagaimana caranya supaya dia menganggap bahwa pembelajaran ini penting, merupakan sebuah bagian dari pertumbuhan pengetahuannya. Jadi itu ada pada motivasi. Kalau yang tadi yang pertama adalah bagaimana membuat konten yang menarik bagi siswa, kemudian juga bagaimana anak-anak itu lebih mengeksplorasi media-media yang lainnya yang bisa dipakai untuk menampilkan hasil pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah memotivasi siswa yang mungkin masih belum merasa penting sehingga dia tidak mengumpul hasil tugas-tugasnya. Jadi ada 3 solusi yang saya pikirkan untuk saat sekarang. Nah, mungkin nanti kita coba lagi berpikir lagi adakah solusi-solusi yang lain yang bisa membuat siswa yang dari ketiga masalah tadi menjadi selesai masalahnya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi bisa saya tangkap itu mungkin dari kontennya mungkin yang kurang menarik untuk siswa kita, sehingga anak-anak ada memang cuma nggak semuanya sih, sebagian kecil ya, sebagian kecil ada yang nggak fokus ke depan. Untuk selama ini Pak dari apa yang sampai tadi untuk rencana perbaikan mungkin di konten yang mau diperbaiki selama ini, apakah Bapak pernah mencoba di konten yang kira-kira bisa menarik siswa dan membuat motivasi siswa itu lebih semangat lagi untuk belajar, Pak, yang pernah sampai terangkan? Untuk pengalaman kan anak-anak sekarang biasa main gadget, media sosial, internet dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya perhatian siswa itu kadang-kadang bisa fokus ketika kita harus bicara masalah game. Anak-anak suka sekali sama game, terutama game-game yang populer saat sekarang ini. Jadi rencana saya pengennya mungkin ada beberapa konten game yang bisa diambil sebagai media untuk kita mengajarkan anak-anak untuk pelajaran matematika dalam hal ini materi lingkaran. Jadi dicari itu yang mana yang bisa kira-kira dimasukkan ke dalam pembelajaran agar anak-anak itu dia merasa bahwa sedang membicarakan apa yang disukainya gitu. Jadi konten game sih kalau menurut saya yang mungkin bisa menarik perhatian siswa. Luar biasa ya Pak. Dari konten-konten yang memang kadang kita sampaikan ya, memang kadang-kadang anak-anak itu ada yang sesuai hobinya ya Pak, jadi mereka lebih fokus, apalagi saat ini kita sudah tahu semua bahwa ini adalah era digital ya Pak, sehingga yang asalnya kita mungkin tempo dulu kita suka baca ya, tapi saat ini tuh kayaknya kurang disukai anak ya, kurang disukai anak. Walaupun kita sudah berusaha untuk menggalakkan literasi ya, tetapi dalam kenyataannya memang kita harus
apa ya, kita harus pandai untuk berinovasi, kreativitas nih Pak, yang dimana itu semua harapan kita, nih, harapan kita akan membuat anak-anak lebih fokus dalam belajar, menumbuhkan semangat, motivasi dalam pembelajaran, nih Pak. Memang apa yang Bapak sampaikan tadi semua sangat luar biasa, dan saya sangat berharap pada pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak, saya dan teman-teman yang lain bisa berkolaborasi untuk bisa menerapkan apa yang kira-kira menjadi harapan Bapak tadi. Ya. Ya Allah. Baik Pak ya, dari semua tahapan sudah kita lewati, dari praobservasi kemarin, dari kita obrolan praobservasi untuk menyiapkan apa yang perlu kita siapkan untuk proses pembelajaran. Bapak sudah menyiapkan RPP dengan teknik-teknik atau model pembelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian setelah observasi bisa kita lihat kemarin Pak ya, semua terlaksana sesuai dengan harapan kita. Dan alhamdulillah seperti sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa tujuan-tujuan yang Bapak harapkan itu semua bisa tercapai pada proses kemarin. Untuk kali ini adalah apa nih Pak, untuk kita merefleksi kembali apa yang telah kita lakukan kemarin, dan alhamdulillah ya Pak, dari semua yang sudah kita jalani ya, mudah-mudahan ini semua nanti akan bermanfaat untuk kita semua ya, untuk Bapak, untuk saya, untuk perbaikan pembelajaran kita sebagai seorang pendidik pada sekolah kita ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa memajukan proses pendidikan di sekolah kita, dan mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan dengan harapan ada perbaikan segala macam nantinya akan lebih baik, tidak hanya buat Bapak, juga buat saya dan guru-guru yang lain. Membuat inspirasi ya, kalau misalkan kita mau melakukan hal yang berbeda, mudah-mudahan ketika dilihat oleh orang lain jadikan dia inspirasi dan motivasi untuk melakukan hal yang sama. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi nih Pak kesimpulan apa yang bisa sampai tadi? Kesimpulannya adalah kalau misalkan kita dalam mengajar siswa zaman sekarang di mana era informasi, komunikasi berkembang pesat sekali, maka perlu adanya keunikan dalam kita menyampaikan setiap pembelajaran. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama berkali-kali dari siswa karena dia akan bosan pastinya. Jadi kebosanan siswa itu kadang-kadang membuat dia menjadi malas. Akhirnya malas apa yang kita sampaikan, ilmu yang pengen kita transfer kepada dia akhirnya nggak sampai. Jadi perlu setiap guru itu berusaha untuk semaksimal mungkin berinovasi dalam melaksanakan pembelajarannya. Apapun perbedaan yang kita buat, sekecil apapun, itu akan membuat siswa itu menjadi menunggu gitu. Oh ini hari ini bapak ini mau ngapain lagi nih ya. Jadi membuat penasaran, memotivasi siswa supaya ikut kelas kita dengan semangat yang banyak. Jadi itu sebenarnya kesimpulan yang bisa saya ambil. Luar biasa nih Pak, mudah-mudahan ya ini semua bisa kita laksanakan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Mungkin apa yang telah kita bicarakan hari ini ya Pak, mudah-mudahan nantinya ini bisa kita terapkan di kemudian hari, tidak hanya untuk kita juga bisa menularkan pada teman-teman kita yang lain, dan semoga apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sampai di sini untuk pembicaraan kita mengenai pasca observasi pada supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ketua yang berkenan bersedia untuk melakukan observasi akademik ini, dan tidak lupa juga terima kasih pada Bapak Saleh yang telah berkenan untuk hadir di sini. Dan saya akhiri untuk proses ini praktek ini dengan ucapan alhamdulillah dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk proses praktek pasca observasi yang kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.